Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan membuka ruang kesaksian dari hidup saya sendiri, Tina Andrean, sebagai istri daripada Joni Andrean. Saya mengawali perjumpaan saya dengan Kristus Yesus pada saat saya berusia 10 tahun. Saat itu saya adalah murid sekolah minggu. Saya ingat sekali saat itu saya pergi ke sekolah minggu di PSKD Panglima Polim. Nah, saya pergi ke sana dalam usia saya 10 tahun, saya mendengar guru saya berkata begini, bahwa satu orang saja percaya di dalam satu rumah, maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Sejak saya mendengar guru sekolah minggu saya berkata demikian, saya mulai berdoa buat keluarga saya. Walaupun saya masih belum mengerti apa itu berdoa, tetapi satu hal yang saya mulai dulu adalah katakan begini. Setiap hari, saya tidak pernah lupa. Saya berkata begini, Tuhan Yesus, selamatkan keluargaku, selamatkan ayah ibuku, selamatkan saudara-saudaraku, dan seluruh keluargaku di dalam nama Yesus. Saya tidak bisa berdoa panjang dan lebar, tapi itu adalah doa yang saya terus-menerus saya doakan setiap hari. Lalu saya mulai bertumbuh menjadi gadis remaja. Pada saat usia saya 15 tahun, saya dibaptis. Nah, baptisan waktu itu adalah baptisan di gereja. Karena gereja saya adalah gereja GKI saat itu, saya hanya diciprat. Tapi ada jamahan Tuhan juga di dalam hati saya. Saya begitu percayanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat saya berusia 16 tahun, saya mulai melangkah mengambil komitmen untuk menjadi guru sekolah minggu. Dan itu saya lakukan selama 5 tahun lamanya. Terus menerus, saya bangun pagi pukul 6 pagi dan saya akan pergi berangkat dari rumah saya dengan kendaraan umum, pergi untuk mengajar di sekolah minggu. Sekolah minggu itu adalah kelas-kelas daripada saya sendiri pada saat saya belajar dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu PSKD 4. Tapi kalau hari Minggu, kelas-kelas itu dibuat menjadi ruang-ruang sekolah minggu. Saya akan kembali ke sana, kemudian saya mulai mengajar. Saya mengajar anak-anak yang kecil-kecil 5 tahun ke bawah. Saya ingat waktu itu murid saya itu ada 40 orang. Saya berdua dengan teman saya bernama Elizabeth. Saya berdua mengajar dan saya selalu mengajarkan cerita-cerita yang lucu-lucu, cerita Alkitab tetapi dibuat begitu live. Kemudian kita akan melakukan aktivitas. Itu yang saya lakukan setiap hari Minggu. Setelah saya mengajar dari jam 7 sampai jam 9, saya akan beribadah untuk kebaktian di gereja. Nah, pada saat saya kebaktian di gereja itu, kemudian sore hari itu mungkin ada kegiatan remaja dan lain-lain, saya tetap akan mengikuti kegiatan itu. Hati saya begitu mengasihi Tuhan. Dorongan itu entah dari mana. Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah merasa, tetapi saya cuma percaya saja. Perkataan firman yang ditaburkan oleh guru sekolah minggu saya itu menjadi satu benih di dalam hati saya. Itu membuat saya sangat kokoh dan yakin. Pada saat saya menjadi guru sekolah minggu, saudara yang dikasih Tuhan, saya ikut di dalam visit pergi ke yatim piatu, kemudian ke tempat anak-anak cacat. Mungkin itu dilakukan setelah kebaktian, dan hati saya itu sangat terenyuh melihat mereka ini. Saya melihat anak-anak di panti asuhan, saya sangat sedih. Pada saat saya melihat anak-anak cacat, mereka menyanyi memuji Tuhan, air mata saya akan mengalir deras. Dan saya tidak akan berhenti menangis di pojok sana. Hati saya sangat mengasihi mereka dan merasa sangat kasihan. Itu yang ada di dalam hati saya. Dan saya melakukannya dari umur 16, terus 17, 18. Kemudian saya mengikuti KKR yang sering diadakan saat itu. Mungkin ada Rehat Bongke, ada pembicara-pembicara dari luar negeri datang ke Indonesia. Lalu saya mengikuti KKR itu di Gelora Bung Karno. Nah, saat itu saya ingat sekali saya mempunyai uang di saku saya, uang jajan untuk 1 minggu. Saya menerima uang jajan itu hari Senin. Mungkin KKR itu dilakukan pada hari Selasa. Tetapi ada satu gerakan, semua uang jajan yang saya terima untuk 1 minggu itu saya akan masukkan itu ke dalam kantong persembahan. Sehingga
pada hari-hari besoknya saya tidak mempunyai uang untuk jajan, karena itu menjadi jatah saya. Tapi saya tidak pernah berputus asa, saya tidak merasa sedih. Saya akan membawa sebotol air dan saya akan masuk ke ruang library dan saya akan membaca buku-buku rohani di sana atau buku-buku lainnya di sana. Sehingga waktu untuk pulang ke rumah itu sekitar jam 12, saya akan makan siang di rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat suatu perjalanan iman saya, yaitu berkorban buat Tuhan. Masih kecil saja, saya umur 16, saya sudah siapkan waktu saya yang terbaik. Hari Minggu bangun pagi, saya naik kendaraan umum, saya akan pergi untuk mengajar. Lalu kemudian usia saya masih belasan tahun, 18 tahun, saya sudah belajar untuk membagi atau memberi buat Tuhan. Walaupun itu menyakiti diri saya, tetapi ada sesuatu kepuasan yang saya rasakan. Itu menjadi benih-benih yang akan membuat hidup saya ini berbuah-buah lebat, cikal bakal yang akan membuat saya hidup semakin mengasihi Tuhan. Dan itu saya tidak akan padamkan roh itu, saya terus giatkan. Sehingga pada tahun 1981, saya ingat waktu itu 2 minggu sebelum Paskah, saat itu tante saya kerasukan setan buta. Dia 3 hari 3 malam matanya tidak bisa lihat. Mama saya menelpon saya, saat itu saya ada masih belajar salon-salonan di kota, di rumah tante saya di Jalan Kartini. Dia mengatakan begini, "Tina, lebih baik pulang, doakan kuku kamu, karena kuku kamu ini kemasukan setan buta, sudah 3 hari tidak bisa lihat." Dan saya dengan polosnya, saya pulang ke rumah, dan saya membesuk kuku saya itu, dan saya lihat dia sedang duduk di kursinya, dia dengan mata yang tertutup. Kemudian saya dengan sangat polos, saya duduk di sebelahnya, saya pegang tangan kuku saya berkata begini, "Tuhan Yesus, Engkau mengasihi semua orang, Engkau juga mengasihi kuku saya. Kalau orang lain disembuhkan, Engkau juga akan menyembuhkan kuku saya. Oleh karena itu aku percaya di dalam nama Yesus, sembuhkanlah saat ini Tuhan, saat ini juga di dalam nama Yesus." Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Saat itu saya merasakan ada sebuah kekuatan masuk ke dalam tubuh saya, seperti power yang begitu besar. Saya tidak kuat untuk menahannya, dan tangan saya ini tiba-tiba menempel ke dahinya tante saya ini. Dan saya berkata, "Di dalam nama Yesus, keluar engkau iblis, keluar." Dan tante saya itu saat itu juga dia tergeletak pingsan di lantai. Dia tidak bangun-bangun. Dan saya sejak itu juga, saya karena suaranya begitu keras, sampai rumah sebelah, yaitu karena rumah tante saya dan rumah mama saya itu belakang-belakangan ada vide. Suara saya itu terdengar sampai ke rumah, sehingga mereka itu berlari-larian masuk ke dalam rumah kuku saya dan melihat saya. Apa yang terjadi, saudara? Kedua mata saya ini, lingkaran ini, semuanya merah, seperti titik-titik darah merah sekeliling sini. Lalu saya mulai berkata kepada mereka, keluarga saya berkata, "Tuhan Yesus, pada saat dia disalib, dia menangis darah. Ini adalah tangisan darahnya Tuhan Yesus." Saya menunjuk kepada mata saya, dan saya merasa diri saya bukan diri saya, karena saya melihat sembayangan ada di tempat itu. Lalu saya berkata, buang ini, najis di hadapan Tuhan, buang ini." Lalu tidak lama saya kembali ke rumah saya. Tetapi saya seperti ada sesuatu yang ada di badan saya ini, suatu kekuatan yang sangat besar, sehingga membuat saya seperti bukan diri saya. Saya tidak bisa kontrol. Saya makannya banyak. Kemudian tengah malam, jam 1, jam 2 malam, tubuh saya akan bangun sendiri. Lalu saya akan membawa Alkitab saya, dan saya mulai mengambil bolpen dan penggaris. Kemudian Roh Kudus yang menjadi power yang masuk ke dalam tubuh saya itu mengajar kepada saya setiap malam ayat demi ayat, dimulai dari Perjanjian Baru. Semua digaris dan digaris, dan saya merasakan sepertinya Alkitab itu berbicara kepada saya. Saya tidak pernah ngerti tentang Alkitab secara keseluruhan, tapi Roh Kudus yang mengajar saya tentang arti daripada setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, digaris satu persatu.
Dan saya seperti robot. Dan itu tiap malam pasti saya bangun dan saya membaca Alkitab sekitar 1 jam. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi perseteruan antara Roh Kudus yang ada di dalam saya dengan roh yang ada di dalam rumah kuku saya. Yaitu roh Kuan Kung, roh Kuan Kong, roh Kuan Im semua. Pada suatu kali setelah keesokan harinya, kuku saya kerasukan lagi. Dan masuklah roh Kuan Im di dalamnya. Lah Kuan Im yang ada di dalam tubuh dia itu berteriak keras-keras berkata begini, pulangkan saya, pulangkan saya, pulangkan saya. Karena orang yang ada di dalam orang itu, kekuatan yang ada di dalam orang itu jauh lebih besar daripada saya. Roh yang ada di dalam orang itu jauh lebih besar daripada saya. Pulangkan saya, pulangkan saya. Dan itu pada saat itu kucong saya masih hidup, dia mendengar. Om saya ini masih hidup dan dia mendengar. Roh yang disembah di dalam Kuan Im, Kuan Kong, itu semua berteriak minta dipulangkan ke Cilincing. Ini yang terjadi. Lalu apa yang terjadi di dalam hidup saya? 2 minggu selama Paskah itu. Ini kan terjadi 2 minggu sebelum Paskah. Jadi 2 minggu sebelum Paskah saya akan membuat tanda salib setiap hari. Kemudian saya akan berkhotbah dan berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu. Sehingga keluarga saya yang mendengarkan itu semua menangis di lantai. Papa, mama saya, tante saya, kakak saya, adik saya, semua mereka menangis di lantai. Karena melihat sesuatu yang aneh pada diri saya. Saya merasa bukan saya, tapi saya merasa ada sesuatu yang menggerakkan saya. Saya menjadi seorang pribadi yang berbeda. Sampai saya melihat papa saya itu menangis setiap kali bertemu dengan saya. Dan saya berkata kepada papa saya begini, Pak Ayong, jangan nangis. Karena Tina hanya dipakai oleh Tuhan. Dan saya masih ingat itu keluar dari mulut saya. Dan papa saya itu menangis melihat saya dalam keadaan seperti itu. Dan itu berlanjut setiap hari. Sampai akhirnya mereka berkata bahwa roh jahat itu pindah kepada saya. Tetapi saya merasa sangat damai, sejahtera, tidak merasa takut apapun juga. Kalau roh jahat itu pindah kepada saya, mengapa roh itu bersaksi tentang Kristus Yesus? Mengapa dia berkhotbah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Hal itu sangat mustahil. Pada saat itu 1981 masih tidak ada KKR, masih jarang persekutuan doa dan lain-lain. Jadi hal yang menimpa saya itu termasuk aneh, sehingga menggegerkan gereja Koitang yang ada di kota. Pendetanya datang bertanya terus kepada saya, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apakah selama ini kamu menyembah sesuatu yang beda selain Yesus? Saya bilang enggak, saya adalah guru sekolah minggu yang rajin, saya adalah orang yang selalu mentaati firman, walaupun saya tidak ngerti, saya mengasihi Tuhan sejak umur saya 10 tahun. Itu yang saya jelaskan kepada para pendeta yang datang ke rumah saya. Saya tidak merasa apapun juga, tapi saya tetap melakukan khotbah itu sampai 2 minggu lamanya. Setelah itu mulai reda dan saya merasa sangat dikucilkan. Karena keluarga saya itu selalu berkata, ini dia Tina yang kerasukan setan. Saya merasa apa yang dikatakan oleh papa saya ini karena dia tidak ngerti. Lalu saya berkonsultasi kepada ketua pemuda, pembina saya yaitu Bapak David Suharyanto. Saya ke rumahnya, ke rumah beliau. Lalu saya tanya, Pak David, kenapa? Apa yang terjadi pada diri saya? Saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya rasanya sangat tidak punya jawaban apapun juga. Karena mereka bilang saya kerasukan setan, tapi hati saya sangat damai. Tiap malam saya bangun baca Alkitab. Mana mungkin setan mau baca Alkitab? Mana mungkin setan bisa mau menyebut nama Yesus? Saya merasa sangat aneh. Lalu Pak David berkata kepada saya, lihat buahnya. Jikalau ini pekerjaan Roh Kudus, terjadi pertobatan besar-besaran di dalam keluargamu. Saya ingat sekali kata-katanya. Dan saya melihat papa mama saya, kuku saya, kakak saya, adik saya, semua mulai dibaptis terima Yesus. Puji Tuhan. Ternyata itu adalah buah Roh Kudus. Pada saat waktu itu mama saya mungkin belum mengerti, papa saya belum mengerti. Tetapi setelah mereka terima Yesus dan mereka tahu bahwa itu kuasa Yesus itu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa dunia atau kuasa-kuasa setan, maka sejak itu juga papa dan mama saya juga yakin tentang kuasa Roh Kudus ini.
Saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian saya ini benar. Kesaksian saya ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Mama saya masih hidup, kakak saya sudah 65 tahun masih hidup, dan mereka adalah saksi hidup bagaimana Tuhan memimpin hidup saya. Sehingga saya hari ini, kalau saya dipertemukan dengan jodoh saya itu Pak Joni Andrean, itu adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada saya tahun 1921 bahwa Pak Joni adalah jodoh saya. Lalu saya berkata kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin ini jodoh saya, karena dia miskin, karena dia ada di Pademangan 3G14 nomor. Ini Tuhan tidak cocok dengan saya, tidak satu level. Tapi Tuhan berkata begini, dia adalah batu permata yang belum digosok. Pada saat engkau nanti akan berumah tangga dengan dia, aku akan menggosoknya dan dia akan berkilau-kilauan. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Semua yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan merubah suami saya, Joni Andrean, seorang penata rambut ini, berkilau-kilauan dalam segala hal. Dan saya lihat tangan Tuhan yang luar biasa memberikan hikmat dan bijaksana dan kepandaian dalam memutuskan segala sesuatu. Janji Tuhan iya dan amin. Jangan tidak pernah engkau percaya. Engkau percaya saja, maka sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Terjadi perubahan dalam hidupmu. Engkau memulai iman yang kecil, maka itu iman akan bertumbuh menjadi iman yang besar. Kalau engkau memulainya dengan pengorbanan kecil, pada saat engkau bisa memberikan waktumu, engkau memberikan uangmu yang kecil-kecil itu buat Tuhan. Tapi Tuhan adalah Maha Pengasih. Dia yang menyediakan segala keperluanmu. Apa yang kau perlu dicukupi. Dia yang akan menyediakan semua keperluanmu. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau dan aku. Aku percaya dan aku melihat karya Tuhan yang indah. Aku tidak pernah kelaparan, keluargaku tidak pernah kekurangan. Perlindungan Tuhan nyata, bahkan keajaiban yang aku rasakan setelah menapak perkawinan di dalam hidupku ini masih terus nyata. Penglihatan demi penglihatan, mimpi demi mimpi, dan juga semua mujizat kesembuhan Tuhan nyatakan di dalam hidupku. Ini benar-benar terjadi, dan saya akan bersaksi pada seri nanti kedua bagaimana Tuhan memakai hidupku benar-benar di dalam keluarga besar dari keluarga Joni Andrean, sehingga memberikan dampak bahwa satu orang percaya saja di dalam satu rumah, seisi rumahnya akan diselamatkan, seisi rumahnya akan cinta Yesus, seisi rumahnya menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian yang kesaksian saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.